Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan PPh pasal 23 khususnya terkait dengan penghasilan royalti yang diterima oleh WPOP dalam negeri yang mana pada Per 1 2023 untuk WPOP dalam negeri yang menerima penghasilan royalti itu dikenakan PPh pasal 23 dengan menggunakan skema NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Bagaimana terkait dengan penghitungan pajaknya dan bagaimana mekanisme pelaporannya itu akan kita bahas lebih lanjut pada video kali ini. Oke, jadi untuk aturan yang lama seperti itu ya. Sebenarnya tidak ada pemisahan terkait dengan aturan PPh pasal 23 atas royalti, baik itu yang diterima oleh PP Badan ataupun oleh WPOP. Yang mana ketika WP itu menerima penghasilan atas royalti, maka akan dipotong PPh pasal 23 dengan skema tinggal dikalikan saja dengan tarif 15% atas jumlah bruto royalti yang diterima, yang mana jumlah bruto itu adalah jumlah semua royalti yang diterima, seperti itu. Tetapi kemudian untuk khusus mulai tahun 2023 ada peraturan pada Per 1 2023 yang mengatur bahwa PPh pasal 23 atas royalti khusus untuk yang diterima oleh WPOP itu dia dikenakan tarif 15% dikalikan dengan jumlah bruto, yang mana jumlah bruto ini adalah 40% dari jumlah royalti ya. Jadi dengan kata lain, PPh 23 yang dikenakan itu adalah 15% dikalikan dengan 40% dikalikan dengan jumlah royalti, seperti itu. Jadi tidak atas 100% dari semua royaltinya itu dikenakan PPh pasal 23. Nah, kalau kita hitung ya, 15% dikalikan dengan 40% itu nanti dia akan menjadi 6% seperti itu ya. Jadi seolah-olah tarifnya itu menjadi 6%, walaupun sebenarnya tarifnya tetap 15%, tetapi jumlah royalti yang dikenakan itu NPPN-nya adalah 40%, seperti itu. Kemudian WP mana saja yang bisa menggunakan tarif royalti NPPN 15 dikali 40% ini? Yang pertama adalah pihak yang dipotong wajib merupakan WPOP dalam negeri. Jadi hanya WPOP dalam negeri. Jadi untuk WPOP luar negeri ataupun WP Badan itu tidak bisa. Kemudian menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN untuk menghitung pajak penghasilan. Jadi khusus untuk WP yang menggunakan NPPN saja. Jadi untuk WP yang melakukan pembukuan itu tidak bisa. Dan menyampaikan bukti penerimaan surat atau BPS pemberitahuan penggunaan NPPN seperti contoh di samping ini. Ya, ini adalah BPS atas pemberitahuan NPPN yang mana pemberitahuan penggunaan NPPN itu harus disampaikan pada 3 tahun pertama tahun buku berjalan, seperti itu ya, melalui kanal TJP online. Nah, surat ini itu harus disampaikan kepada pemotong atau pemberi penghasilan. Dalam hal ini adalah pemberi royalti, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan pelaporan SPT tahunan, nanti di SPT 1770 pada lampiran 1 bagian B, itu nanti teman-teman akan memasukkan penghasilan atas royaltinya itu dimasukkan di bagian B nomor 4 ya, untuk pekerjaan bebas. Teman-teman di sini nanti dimasukkan peredaran usahanya berapa secara total termasuk atas royalti yang diterima. Itu nanti dimasukkan di sini. Kemudian norma yang digunakan itu berapa persen, silakan merujuk kepada Per Dirjen Pajak yang berlaku. Kemudian nanti dimasukkan penghasilan netonya. Sebagaimana biasa seperti itu ya. Penghasilan netonya adalah peredaran usaha dikalikan dengan normanya.
Kemudian untuk PPh pasal 23 atas royalti yang dipotong itu nanti dimasukkan di lampiran 2. Ya, lampiran 2 SPT 1770 pada bagian A. Di daftar pemotongan atau pungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh yang ditanggung pemerintah seperti itu. Nanti dimasukkan di sini untuk kredit PPh 23-nya. Nah, PPh pasal 23 ini nanti akan menjadi kredit pajak yang bisa menjadi pengurang PPh tahunan yang teman-teman harus bayar di akhir tahun nanti. In case ternyata kalau PPh teman-teman itu kurang bayar seperti itu. Atau kalaupun misalnya nanti ya lebih bayar itu jadi pengurang juga tetap. Kemudian untuk kewajiban dari sisi pemotong itu sama saja sebagaimana biasa ya, membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 dan harus memberikan bukti pemotongan yang dimaksud kepada WPOP dalam negeri sebagai pihak yang dipotong. Itu melalui kanal e-bookpot, kemudian menyetorkan pajak penghasilan pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara itu melalui kanal e-billing dan melaporkan pemotongan PPh pasal 23 dalam SPT masa PPh unifikasi, itu melalui kanal e-filing. Kita masuk ke contoh penghitungannya supaya menjadi lebih jelas ya, kita berikan ilustrasi di sini. Tuan J adalah seorang pencipta lagu yang telah menghasilkan lagu-lagu yang banyak dipakai oleh perusahaan rekaman. Pada bulan Januari 2023, Tuan J telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN untuk tahun pajak 2023 ke KPP Pratama Pati. Pada bulan Agustus 2023, Tuan J memperoleh penghasilan royalti atas penggunaan lagu dari PTK sebesar 4 miliar rupiah. Yang mana Tuan J itu harusnya juga telah menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan NPPN yang tadi kita bahas di awal, yang diterima dari KPP Pratama Pati kepada PTK. Jadi di sini untuk penghitungannya sebagaimana yang sudah dibahas di awal, maka PPh pasal 23 yang terutang atas royaltinya adalah sebesar 15% dikalikan dengan 40% dikalikan dengan 4 miliar rupiah. Nah, 40% dikali dengan 4 miliar itu jadinya 1,6 miliar. Ya, maka di sini 15% dikalikan dengan 1,6 miliar, maka PPh pasal 23 atas royalti yang harus dipotong adalah sebesar 240 juta rupiah. Nah, 240 juta inilah yang harus dilakukan pemotongan oleh pemotong dan nantinya akan dilaporkan oleh pemotong dalam SPT masa unifikasi. Kemudian di SPT tahunan dari PTJ, dari Tuan J, maaf, itu dimasukkan di lampiran 2 SPT 1770. Di bagian A, di sini dimasukkan nama pemotongnya adalah PTK, kemudian NPWP-nya silakan dimasukkan angkanya. NPWP-nya berapa? Nomor bukti pemotongannya yang diterima oleh Tuan J tadi, dan jenis PPh-nya adalah PPh pasal 23. Jumlah yang dipotong adalah sebesar tadi, 15% dikalikan dengan 40% dikalikan dengan 4 miliar rupiah. Itu sebesar 240 juta. Yang mana 240 juta ini adalah kredit pajaknya. Kemudian untuk jumlah penghasilan neto SPT tahunan itu dimasukkan di SPT 1770 lampiran 1 bagian B di nomor 4 pekerjaan bebas. Peredaran usaha yang dimasukkan itu di sini ya. Umpamanya Tuan J hanya menerima royalti tadi, maka dimasukkan ya hanya sebesar 4 miliar saja. Seperti itu. Kemudian norma yang digunakan, norma penghasilan netonya tadi adalah 50%, maka penghasilan netonya adalah 50% dikali 4 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya apakah 2 miliar ini menjadi penghasilan kena pajak kemudian dikalikan dengan tarif 22%, atau untuk orang pribadi itu tarifnya adalah tarif PPh pasal 17 ya.
yang progresif? Ya tentu tidak seperti itu. Karena 2 miliar ini baru merupakan penghasilan neto. Yang mana 2 miliar ini akan dikurangkan dulu dengan PTKP. Ya, kemudian setelah dikurangkan dengan PTKP baru dia masuk ke tarif progresif PPh pasal 17. Kemudian nanti atas PPh terutangnya dikurangkan lagi dengan si 240 juta yang merupakan kredit pajak ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan juga like serta share ke teman-teman kalian. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.